Seberapa? Tambahin dikit aja. Ayo, cup. Lagi. Kita aduk-aduk lagi. Kalau saus tuh dipikirannya nggak cair enggak, kental juga enggak, pas. Iya. Jadi ibu-ibu itu harus punya feeling yang tepat. Bagaimana melihat tekstur dari bahan yang kita masak ini supaya kayaknya dilihatnya kayak kekentalan, boleh tambah air. Feeling jadi, ya, Bun? Iya, pakai feeling. Jadi, tapi nih ibu-ibu nggak ono cherry di rumah, boleh pakai seiris aja dengan menggunakan daun pandan. Saya kena ngone pinggirnya ngono serasa biar kelihatan kayak di toko-toko. Jadi bebas dan yang penting cantik ya, Bun. Mati emak. Asik. Hoya. Dari turuti. Aku mati bapak. Asik. Hoya. Begitulah nasib cinta. Hoya. Hai. Kita balik lagi di Dapur Ngebor. Masa nih, enak Nah, tadi tuh kita kan udah masak sukimlo. Terus bikin sushi telur asam manis. Benar. Nah, sekarang kita mau bikin minuman yang paling enak, seger dan sangat menyehatkan. Apa itu? Ada kenyang-kenyangnya juga. Apa, Bunda? Namanya teh ronde susu. Aduh, enak banget. Apalagi itu pas banget buat takjil berbuka puasa, ya nggak sih? Betul. Kita butuh yang seger, mengenyangkan, tapi nggak terlalu kenyang. Manis juga bener. Manis. Dan ini pas banget buat kita pada saat berbuka puasa. Yang buat openingnya. Oh, buat awalan. Jadi kalau buka itu kan bridging dulu. Jangan yang kenyang-kenyang dulu. Iya, betul. Ada manisnya, ada segernya, sehatnya, baru kita lanjut sholat maghrib. Yes, terus betul. makan. Iya. Ini ya, ada tips membuat ronde. Yang pertama adalah tepung ketan itu harus dicampur sedikit sama tapioka nih. Jadi kayak gini. Tepung ketan. Nah, Ayo langsung aja ya. Ini tepung. Ya, itu tepung tapioka. Tuh, cup. Jangan lupa. Pak, dikasih garam sedikit ya, say. Supaya dia berasa gurih ya kan? Iya, betul. Nggak hambar gitu. Kayak hidup saya hambar. Untuk perbandingannya adalah kira-kira 4 dibanding 1. Ono ya. Jadi seperti ini hasilnya. Kemudian tambahin sedikit gula, say. Supaya ono manis-manisnya sedikit. Ono manis-manisnya. Kayak aku gitu yang nggak tahu tuh kayak aduh keremut-keremutnya. Betul. Nggak usah banyak-banyak. 2 sendok makan cukup? Cukup lah. Sendoknya sendok kecil juga sih. Kemudian aduk-aduk. Yes. Diaduk-aduk, badannya diaduk-aduk. Asik. Oke, kemudian biarkan dulu. Kita panaskan dulu. Panasin air dulu ya. Iya. Baru nanti masukin si tehnya. Biasalah. Kayak awak dhewe nek gawe teh buat suami ya. Artinya apaan tuh? Bikin teh buat suami kan tentunya harus dipanasin dulu. Biasanya kan ada yang ekspres ambil dari dispenser. Tapi kalau dari apa namanya itu? Termos. Teko. Jadi ini kita pergunakan pakai tehnya yo sambil nunggu sebentar lagi mendidih baru dicemplungin nih. Nah ini udah mulai mendidih ya. Jadi langsung lihat nih kalau dengan air mendidih. Bedanya kalau kita dari dispenser kan kita nggak tahu mendidih atau tidak ya. Jadi yang jelas kalau di sini kan tuh. Oh dia langsung ini ya, langsung bener-bener pecah warnanya. Iya, itu yang didapat, yang perlu kita dapetin gitu. Jadi keunggulannya kalau misalnya di api langsung kayak gini mendidih langsung nggak perlu pakai proses lama ya. Dan sebenarnya sih ini nggak tahu ya ilmu dari mana, cuman katanya sih kalau udah seperti ini tuh nggak boleh berulang, nggak boleh dipakai, nggak boleh dipakai lagi. Udah habis warnanya Bun, udah ampasnya doang. Iya. Nggak ada ilmunya emang dari sononya begitu. Enggak, tapi memang nggak boleh. Iya. Karena apa namanya kantong tehnya itu kan bahaya banget. Oh iya bahaya ya. Iya, jadi nggak boleh sampai kan? nggak boleh sampai berkali-kali dipakainya. Kadang-kadang sayang warnanya masih gelap. Aku gitu kan. kalau misalnya suruh bikin tamu nih ya, udah kasih tamu, terus aku tuing-tuingin lagi Bun. Jangan kantong dong. tehnya. Kan ini ilmu nih, jadi tahu nih buat ibu-ibu juga di rumah tuh jangan tuh nggak boleh. Nggak boleh. Bela-belain hemat ya, tapi yang ada kita malah kena penyakit. Betul. Wah cantik Bun, warnanya hitam banget ya. Iya, kemudian. Sini. Aku udah siapin susu bubuknya. Nah, seperti ini. Tak matiin kompornya dulu. Biasanya sih ada yang anti dengan susu ya, boleh diganti dengan krim. Apa bubuk krim? Bubuk krim. Susu krim itu kan ada creamer gitu ya. Ini kan rendah lemak biasanya kalau creamer tuh. Nah, jadi bebas ya? Bebas. Nggak tergantung sama susu. Iya betul. Suka susu pakai susu, suka krim pakai krim.
Oke. Santan boleh nggak sih? Kalau menurut aku ini kan namanya juga teh ronde susu ya. Jadi ya memang dasarnya basicnya juga harus ada susunya dong. Nggak boleh pakai santan ya? Jadi ronde santan dong jadinya. Oh iya, beda nama lagi berarti. Beda. Terus selanjutnya ini kasih gula. Biar aromanya sumpah Bun enak banget Bun. Iya. Perpaduan antara susu sama si teh itu bener-bener kawin gitu. Iya, soalnya kalau yang kita tidak jelas mendidih atau tidaknya kan warnanya jadi kita nggak jelas juga. Kayak teh-teh Thailand ya Bun? Nah ini udah selesai nih. Aromanya itu bener-bener keluar banget Iya, Bun. dan warnanya lihat nih. Cantik. Warnanya jadi cantik, bener-bener semuanya teraduk dengan rata. Tapi kelihatannya kayak apa tau nggak? Kayak kuah kinca ya nggak sih? Gula merah yang udah dicampur sama si Betul. santan. Tapi ini beda. Tapi lebih modern gitu, lebih milenial dari kekinian. Oke, sekarang aku mau kasih tahu ibu-ibu gimana caranya bikin ronde. Rondenya. Jadi sebelum disajikan secara utuh dan sempurna, kita ngapain? Aku mau bikin isi dari ronde. Yang kacang mau loh ya. Oh, yang kacang-kacang itu, yang bulat-bulat. Iya, bulat-bulat itu tuh pakai sarung tangan. Ben yang liatin atau yang ngerasain juga aman gitu, bersih ya, tapi tetap harus pakai protokol kesehatan. Yaitu 4M. Apa tuh? Yo pakai masker, iya, terus mencuci tangan, terus menjaga jarak, terus menghindari kerumunan gitu. Kalau kita jangan sehat. dicontoh karena kita lagi masak berdua dan tentunya udah PCR. Bener, dan kita udah negatif semuanya. Nah, yang ketinggalan berarti resep-resep kita bisa langsung dilihat tuh di situ tuh @dapurngebor official. Semuanya ada ya Bun ya? Dari episode 1 ada? Ono kabeh. Caranya ini kasih gula dikit. Gula dikit. Jadi Bunda udah bikin nih kacang yang udah dikupas dan udah dibersihin kulitnya. Kacang apa itu? Ya kacang tanah toh. Kacang lain nggak boleh? Oh, raiso. Tapi kalau mau pakai kacang mente ya ora apa-apa, kacang mente enak. Terus udah dilembutin aja seperti ini. Di blender boleh, diulek terus boleh. diulek juga boleh ya. Terus tak tambahin gula sedikit. Biar manis. Pes. Terus tambahin air nih. Air hangat ya Bun? Ngene loh. Dah. Terus diaduk, diulenin. Kayaknya kurang sip deh. Harus pakai tangan. Pakai tangan emang ya Bun, apalagi kalau bisa kita bikin kue tradisional tuh diempot-empot ya kan? Kebiasaan ibu-ibu nih ya di rumah. Nah, caranya ngene, dibunter-bunter gini loh. Diulenin. Jadi bentuknya kayak gini loh. Seperti ini. Tuh. Dibulet-buletin. Jadi tergantung ya kalau misalnya kita mau bikin banyak, takaran si kacangnya juga harus banyak ya. Betul. Tapi emang khas dari ronde itu dalamnya ada kacangnya. Makin banyak itu kayaknya kalau dimakan enak gitu. Makin endol. Apalagi ada panas-panas. Tuh. Hasilnya kayak begini tuh. Tara. Kan? Selanjutnya kita bikin rondenya sayang. Sekarang kita bikin rondenya ya. Oke. Kita sisihin dulu. Jadi ini tadi adonan dari tepung ketan dan juga tepung tapioka. 4:1 yang udah bilang. 4:1. Kita mau bikin ronde 3 macam. Ini 3 warna. Merah, kuning, hijau kayak lampu merah. Biasanya kalau ibu-ibu yang mau praktis, biasanya akan mempergunakan zat pewarna makanan. Tetapi Bunda kali ini bikinnya langsung dari nih. Ada pandan, nah pandan hijau. Terus merahnya diambil dari buah naga. Oh, jadi merahnya dari buah naga. Iya, betul. Oh, hijaunya dari pandan. Betul. Kalau kuningnya dari? Kuningnya juga boleh diambil dari mangga. Selanjutnya kita bagi 3 ya. Nah, koyong ngene. Koyong ngene. Rasane wong nandang kangen. Asik. Ya, so asupen nang ya, nek China. Marine aku lebono nang kene. China diasupen ka tepung. Banyune lebono nang kene. Terus diudek-udek. Berhak lobana. Pokoknya sesuai ukuran baik. Gitunya. Terus diudek-udek kayak begini. Nah, diudek-udek sampai nenak teh bercampur ratanya. Betulnya. Yang jelas membuat ini memang harus tetap dalam kondisi fokus. Ya. Jangan sampai bikin tepungnya itu kebenyekan. Aku tuh kalau bikin adonan kayak begini, kalau pakai sendok kelamaan bisa. Harus pakai tangan emang bener Bun? Iya bener. Karena nyampe gitu cita rasanya apa yang kita inginkan tuh nyampe gitu. Betul. Ini harus menggunakan air hangat ya atau panas ya? Air hangat betul. Sekalian rodo-rodo mateng ngono loh. Itu udah kalis tuh ya Bun? Iya. Jadi kalau udah kalis tuh enak ke bentuknya. Betul. Nah biar nggak gampang pecah. Iya bener. Nah ini
udah jadi ini adonannya. Nah, kita bagi jadi 3. Iya, nih. Oke. Nah. Tuh. Kemudian, bebas ya takarannya Bun ya? Bebas. Jadi yang penting sama aja. Sama, iya betul. Nah, selanjutnya kita tetesin dengan zat pewarna. Ini ada warna hijau. Ayo, iya enak banget sumpah. Sumpah ini nggak bohong. Ini adukan Bunda tuh enak banget, mewangi banget gitu. Tuh. Aku aduk ya? Iya, boleh. Nah. Seperti ini. Cantik banget. Cantik. Sendoknya harus beda lagi. Biar warnanya nggak kecampur. Tuh, cantik kan? Cantik Bun, warnanya tuh bener-bener neon, hijaunya keluar. Tuh. Iya enak banget Bunda tuh, liatin ya. Jadi kalau bikin adonan itu harus pakai rasa juga. Nah, kayak begini nih. Ini kegiatan ibu-ibu kalau lagi ngabuburit di rumah. Bener. Jadi ngabuburit itu bukan ngegosip ya. Bermantap ya. Iya, jadi mencari waktu yang waktu yang panjang itu jadi bermanfaat gitu. Bener, apalagi nih Bun, ini bisa jadi usaha, tau gak jadi sih? Usaha, iya bener. Dagang depan rumah kan? Betul. Puasa. Iya betul, apalagi kalau bikin ronde ini memang butuh durasi yang cukup lama, waktu yang cukup lama. Bener. Mono. Jadi ya memang harus bener-bener telaten. Nah, kayak gini loh. Tuh. Udah berisi kacang Bun, tuh cakep banget. Iya. Halus banget, bener-bener kayak kelereng. Nah, sambil kita nyalain kompornya ya, Say. Tuh gampang kan, Say? Ibu-ibu boleh ajakin anak-anaknya atau suaminya juga boleh. Emang mau? Oh, mau dong, pasti kalau lagi di rumah. Ini rondenya udah kita bikin ya tadi ya. Hijau, merah, kuning. Ya, betul. Sekarang kita masukin mumpung mendidih. Kita masukin ya. Tuh. Nah. Kita masukin boleh nih semua nih. Ya, masukinnya dari... Tapi kalau dicampur boleh nggak sama warna merah sama hijau? Boleh dong. Oh, karena udah tepungnya dia nggak bakal nempel ya? Betul. Nah, seperti ini. Tuh. Nah, tuh. Nanti kalau udah matang dia ngapung sendiri ya, Bun? Iya dong. Kita tunggu sampai mengapung, benar-benar sampai tanek ya. Nih. Nah, nggak nempel ya Bun satu sama lain? Enggak dong. Ini udah pada ngambang semua toh. Nah, tandanya udah matang. Tandanya udah matang. Nah, kemudian udah masukin di sini dulu. Masukin ke air yang udah dikasih es batu. Iya betul. Supaya apa? Ngilangin busanya biar kelihatan cantik. Oh, biar bersih. Terus warnanya juga kelihatan lebih bening gitu ya. Dan ini tehnya udah diangetin, tapi cuma anget doang, nggak sampai melunduh. Kenapa? Gitu, takut pecah sayang. Nggak sajiin. Bebas nih kalau misalnya di rumah pemirsa ada mangkok-mangkok yang gede, yang lucu-lucu kayak gini. Bener. Bisa sajinya kayak bener-bener di restoran ya Bun. Betul. Cantik banget. Sumpah ini bisa menjadi kreasi buat berbuka puasa tuh. So yum. Kenyang lagi kayak sumpah kayaknya kenyang deh. Iya dong. Kita kasih garnish biar kayak di hotel mewah gitu ya. Iya dong, walaupun buat di rumah ya Bun. Tapi nih ibu-ibu nggak ono cherry di rumah, boleh pakai seiris aja dengan menggunakan daun pandan. Saya kena ngone pinggirnya ngono serasa biar kelihatan kayak di toko-toko. Jadi bebas dan yang penting cantik ya Bun. Ih sumpah Bun. Kita berdua mengucapkan terima kasih sudah nemenin kita hari ini dan tentunya dirimu. Ojo ndek kamarae turu ya. Ora iso nanti kalau you calling ai. Iya wes. Kan ai tinggal di rumah you. Mangkane. Iya, ojo lali yo. Bude berarti ya? Iya, Bude. Kamu manggil aku Pade? Kole kan ponakan ya? Oh, aku manggil kamu tante Bude. Iyalah. Kan kamu manggil aku tante, ojo ngono. Seru ya Bun, mudah-mudahan terhibur hari ini. Ya. Terima kasih sudah nemenin kita hari ini, semoga resepnya bermanfaat.
dan tentunya puasanya lancar. Amin. Dan juga masakan kita berdua disukai oleh pemirsa di rumah, khususnya ibu-ibu. Dan tentunya resepnya boleh dilihat di Dapur Ngebor Official. Matur nuwun. Pokoknya Dapur Ngebor, masakan